Jember naudzubillah saya tuh ya. Warung ada yang berakin. Coba ada kotoran. Kata saya tuh sampai astagfirullahaladzim, terus apa kata saya tuh ya. Yang ngising di sini tuh gitu. Terus saya memang baca ada apa lagi Bu katanya. Ini tuh kucing apa orang kata saya kan sampai digituin ya. Orang kata saya. Ini sih kayak orang Bu. Alhamdulillah kan omset tuh tambah naik tuh satu hari. Paling sepi-sepinya itu dapat 600 ya. Nah si anak tuh ya ini yang lagi bersih-bersih tuh dia kaget. Astagfirullahaladzim. Itu ada buntelan, bungkusan kayak masakan udah matang, udah di ini. Si nasi gak matang-matang. Bu katanya. Iya ada apa kata saya. Ini kok masakannya basi. Itu ada manusia ular. Pergi kata saya tuh ngapain? Ya disuruh untuk menghancurkan usaha kamu, suruh untuk kamu secara pelan-pelan gitu kan. Ada sosok anak kecil depan pintu persis. Ya mungkin itulah yang namakan tuyul atau apa kan gitu. Pas di posisi rumah Ibu Nina itu dia berhenti. Rumahnya masih deketan? Masih deketan. Kalau mungkin Ibu Nina ini nonton video ini gimana Bu? Apa yang mau disampaikan? Warung nasi rames yang awalnya ramai oleh pembeli, kini tiba-tiba sepi seperti warung yang telah mati. Nasi dan lauk pauk mendadak menjadi basi tak termakan. Teror goib muncul yang membuat warung semakin kelam. Penyakit misterius datang, menyerang sang pemilik usaha, yang konon datang dari kiriman santet pembawa petaka. Ngerinya persaingan usaha warung nasi rames ini menjadi pengalaman tak terlupakan bagi Ibu Saerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, jangan sibuk menjatuhkan usaha orang lain, karena setiap kejahatan selalu mencari jalan pulang kepada pemiliknya. Iya. Kira-kira kata yang tepat untuk hari ini seperti itu ya, kisah dari Ibu Saerah. Iya. Ibu Saerah apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya? Iya. Terima kasih sudah mau membagikan kisah kelamnya. Iya. Kepada Malam Mencekam. Ibu, ini kejadiannya tahun 2018 ya? Iya. Kalau kejadiannya sih tahun 2020. 20. Jadi dimulai 2018 gitu. Ya. Ini persaingan kuliner nih. Iya. Dagangannya. Berdekatan. Ya 3 kios dari saya. Deket ya? Dekat. Jualannya sama atau gimana Bu? Sama. Saya kan nggak tahu bahwa dia tuh jualan di situ kan katanya online. Di rumah kan gitu. Ternyata di situ belum lama juga dianya. Iya. Belum ada 1 tahun. Jadi yang rame punya ibu ya? Iya. Baik sobat, mudah-mudahan semua selalu sehat dan juga rezekinya melimpah ya. Hari ini kita nonton harus sampai tamat nih, karena kisahnya ada di tengah-tengah kita tentang jualan, tentang berniaga kuliner ya. Iya. Jadi ambil yang baiknya, buang yang buruknya, jangan dicontoh nih. Ya. Jangan nyantet-nyantet orang Bu ya. Iya jelas dong. Baik, Ibu kegiatannya apa sekarang? Ya sekarang sih stay di rumah sebagai ibu rumah tangga. Di rumah saja? Iya. Udah gak dagang lagi? Nggak ada. Oke. Baik, saatnya kita akan bilang malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Ibu Saerah. Begini Mang kisah saya. Sebelum jualan saya kan ikut suami tuh merantau. Karena suami dipindah kerja ke luar kota. Nah di luar kota kan saya biasa di rumah ngantar jemput cucu sekolah. Pas di luar kota kan jelas tuh jenuh.
1 bulan 2 bulan kan belum terasa, lama-lama tuh kerasa jenuhnya gitu. Terus di rantau tuh saya izin sama suami, ada niatan untuk kerja kan gitu. Terus kata suami, emang mau kerja apa kan gitu. Ya kerja apa aja lah Pak, asal ada kegiatan, entah itu jaga toko atau resto atau rumah makan, nggak masalah. Ya udah itu terserah katanya gitu. Ya alhamdulillah kan mengizinkan tuh suami. Nah besok harinya saya cari-cari info, tolong dong info loker kata saya tuh. Terus buat siapa Bu? Ya buat saya lah. Emang mau kerja apa? Apa aja kata saya. Apa jaga toko atau resto atau rumah makan nggak masalah gitu kan. Nah kebetulan tuh si ibu-ibu, iya ada katanya gitu. Kalau ibu mau katanya, di mana? Di usaha catering. Usaha cateringnya udah bagus, bonafit. Kalau mau itu lagi butuhin tukang masak. Ya udah nggak apa-apa sip kata saya. Akhirnya saya ke sana ya sama ibu tersebut dan melamar. Alhamdulillah dites masuk ya, diterima, besoknya mulai kerja. Seiring berjalannya waktu, suami kan udah masuk masa pensiun. Terus saya tuh kan pulang nih. Jelas kan pulang kampung karena suami udah pensiun. Saya juga kan resign dari tempat kerjaan saya kan gitu. Akhirnya nyampe di Jawa Barat, nyampe di kampung halaman. Saya alhamdulillah sehat. Nah, 1-2 bulan saya istirahat dulu kan gitu. Lama-lama saya kepikir juga nih apa biasa kerja nggak kerja bagaimana sih kan gitu ya. Akhirnya saya punya ide tuh jualan kecil-kecilan di rumah lah gitu kan. Semacam apa es jus atau es blender, es apa teler, terus bakso bakar, sosis bakar ya biasa aja makanan kekinian kan gitu. Nah alhamdulillah sih nggak menghilangkan rezeki kan gitu. Dapat sehari 100-200 dapat gitu. Nah terus saya tuh berpikir lagi, tuh udah ada jalan waktu 2 bulan itu mungkin ya. Kalau kayak gini terus ya iya hasilnya sih emang namanya juga kan usaha di rumah kan gitu, nggak seberapa kan. Kalau kayak gini terus kapan kita majunya katanya kan. Terus akhirnya saya tuh punya ide gitu ya, berunding lah sama suami sama anak-anak. Terus gimana Teh Pak kalau kita buka usaha baru, cari tempat lah yang strategis. Terus kata suami, kata anak-anak, emang mama mau bikin apa gitu kan, mau usaha apa gitu. Ya mama kan sedikit enggaknya kan punya pengalaman. Nah gimana kalau kita buka warung makan kecil-kecilan kan gitu, warung makan sederhana yang terjangkau dari kalangan menengah ke bawah. Terus alhamdulillah suami sama anak-anak juga mengizinkan kan gitu. Oh iya mah katanya bagus. Tapi di mana gitu kan. Ya udah kita cari tempat aja yang strategis gitu. Nah, besoknya kita nyari-nyari tuh, nyari infornya masih nyari tempat-tempat yang kira-kira mau dikontrakin atau mau dijual kan gitu. Nah, terus ada teman yang ngasih tahu, Bu katanya bener mau nyari tempat itu usaha. Itu ada katanya, di situ ada tercantum nomor teleponnya juga. Terus saya ke sana tuh, ke lokasi, ada bener nomor teleponnya, terus saya hubungin. Alhamdulillah yang si empunya langsung datang, ngerespon. Terus datang ke lokasi. Ibu yang maunya ini mau dikontrakin apa mau dijual kata saya kan. Ini mau dikontrakin aja Bu katanya gitu. Ya udah kata saya tuh. Ini coba dibuka dulu dilihat katanya. Udah dilihat ininya apa lokasinya bagus, ada dapurnya juga, ada kamar mandinya juga kan. Situ. Wah udah sip. Udah masuk nih. Tuh di situ kan banyak toko-toko, banyak usaha-usaha kecil kan, banyak karyawan lah, bagus. Akhirnya nego-nego harga, alhamdulillah kena. Udah Bu kata saya tuh saya ambil 1 tahun aja dulu. Nanti kalau ada kemajuan saya ambil lagi.
Nah di situ udah langsung pembayaran cash. Terus 2 hari langsung beres-beres tuh, pasang etalase, beli meja makan, terus bangku buat duduk orang-orang kan gitu. Terus peralatan udah saya ini semua kan. Terus ketiga harinya saya langsung buka tuh. Ya mau awal-awal sih sedikit ya. Langsung ke ini, terus alhamdulillah kan selama 3 bulan tuh makin naik karena mungkin udah kita nyari pelanggan kan gitu. Alhamdulillah omset mulai jalan. Itu padahal cuma ya warung biasa lah, warung makan biasa kan, ada sayur lodeh, ada sayur asem, terus ayam goreng, ayam kecap, terus sayur tahu. Pertama tuh biasa aja dulu kan itu. Alhamdulillah omset mulai itu. Ya sehari pertama sih mengawal 300.000 per hari tuh, 300.000 per hari. Lah kalau lagi rame itu 500 sehari dapat. Waktu itu saya tuh kayak udah mulai rame kan, jelas ada kekurangan tuh di warung. Nah saya keluar mau belanja ke pasar. Belum ke pasar, baru keluar ketemu Ibu Nina, teman saya itu, tetangga saya, sebut saja Bu Nina. Nah di situ, Ibu mau kemana gitu kan, mau kemana, apa dari mana kan gitu. Enggak, orang saya jualan di sini katanya gitu. Loh, jualan di sini? Jualan apa? Kata saya. Itu jual warung makan gitu. Loh, katanya online di rumah, kata saya. Enggak saya juga belum setahun sih. Baru antara 6 bulanan katanya gitu. Ya saya sama sekali enggak tahu Ibu Nina jualan di warung tuh, enggak tahu di situ tuh. Nah, akhirnya udah mau ke mana? Mau ke pasar kata. Saya juga jualan. Loh, jualan di mana? Katanya. Itu depan, kata saya, kan kelihatan tuh depan. Loh, kok deket ya gitu. Iya. Terus ya paling 3 kios lah dari saya tuh. Nah, ya udah alhamdulillah katanya, kalau emang jualan di sini syukur katanya gitu. Kita cari barang-barang, cari rezeki katanya gitu. Iya Bu, kata saya tuh, amin katanya. Terus iya ada kalau rezeki mah udah ada yang ngatur kan gitu. Udah di situ saya langsung, ya udah Bu, saya mau ke pasar ada kekurangan kan. Iya. Terus dianya masuk, saya ke pasar. Pulang dari pasar ya biasa saya masak gitu ya. Nah, omset kan tambah hari tambah naik tuh, yang beli juga tambah banyak tuh, alhamdulillah tambah rame. Terus pas lagi mungkin sekitar 6 bulanan lah udah mulai rame lagi tuh. Nah sampai menunya saya tambah, ada pepes-pepesan, macam-macam pepes kan, ada pepes ayam, pepes jamur, ada balado, ada apa, terus ditambah sama saya gorengan-gorengan. Akhirnya suatu hari si Ibu Nina itu mondar mandir kan, alasannya mau ke sana lah, mau beli ini lah kan gitu. Terus suatu hari dia tuh mampir ke tempat saya, masuk gitu. Ya ngobrol biasa kan. Nah pas ngobrol, rame ya warungnya gitu, banyak yang beli gitu. Ya alhamdulillah Bu, mungkin ini rezeki saya. Nah terus dianya tuh, terus ada si pembeli ngomong, ya jelas rame katanya gitu, orang di sini masakannya enak, kenyang lagi gitu. Nah si ibu itu mukanya tuh gimana gitu, gitu tuh, sampai gini aja kuat kibet gitu tuh. Terus dianya, udah ya ini saya mau ke sana. Iya Bu, makasih ya udah main, kata saya. Iya sambil gini tuh, iya aja gitu. Terus dianya terus keluar. Alhamdulillah kan omset tuh tambah naik tuh, satu hari paling sepi-sepinya itu dapat 600 ya. Rame alhamdulillah dapat 1 juta kan, yang lebih kan gitu. Nah akhir tahun mau kontrak habis nih. Nah alhamdulillah kan rame tuh, jadi saya terusin tuh kontrakan.
Nah akhirnya diterusin kontrakan. Alhamdulillah ya mulai ya pesat, masih berjalan lancar lah. Lagi enak-enaknya usaha, lagi enak-enaknya jalan lancar gitu ya, ada aja kejanggalannya tuh. Keanehan-keanehan yang tidak masuk di akal, Mang E. Sudah berapa bulan itu, Bu? Itu hampir 1 tahun. Ya udah 1 tahun lah. Udah 1 tahun dari kontrakan kan udah habis tuh. Nah jadi kan udah habis, terus saya kan lanjut lagi kan gitu. Nah di situ mulai ada kejanggalan-kejanggalan. Pertama di rumah, kena diri saya sendiri. Pas biasanya kan kalau jam 9, jam 10, jam 11 saya udah tidur ya, karena capek atau terus pagi-pagi udah ini lagi aktivitas kan gitu. Itu sampai jam 12 malam saya nggak bisa tidur. Badan rasanya panas. Bukan panas gerah, bukan panas badan, bukan, tapi rasanya panas gitu. Sampai tidur di lantai saya tuh. Tidur terus lama kok nggak kuat juga kan gitu. Terus panggil anak saya, teh tolong teh, apa mah, ambilin kipas. Tumben mama kipasan katanya gitu. Nggak tahu nih badan mama kayaknya panas banget. Kipas yang di mana? Yang di ruang tengah aja, ruang tamu yang gede gitu. Yang benar aja sih mah, ini kan kamar gitu. Udah nggak apa-apa. Terus diambilin tuh sama anak saya, cetekin, jangan 1 pol kata saya kan gitu. Ini mama kenapa sih gitu, masih pol, tumben banget gitu kan. Terus sama anak saya sampai diginiin, turun giniin, badan mama nggak panas nggak apa, tapi kok ribut panas. Nggak tahu teh, ini mama gelisah nggak bisa tidur, ada apa ya? Sedangkan bapak kamu keluar kata saya tuh, takutnya yang enggak kan gitu ya. Nah akhirnya terus saya lagi ini tuh si kipas tuh mati. Loh kok kipas mati, dicetekin nggak bisa, wah mah kebakar gitu kan. Ya udah aja, ya udah mah besok ke dokter aja, barangkali kena panas dalam kan gitu, kecapean. Oh iya teh sini gitu. Nah akhirnya jam 2 malam saya tuh keluar, saking nggak kuatnya gitu ya, panas gitu. Keluar, duduk di kursi teras. Nah, pas lagi duduk enak-enak duduk kayak kipas-kipas begini, secara spontan saya melirik tuh ke arah gerbang kan gitu. Loh kok kayak ada orang. Saya takut juga ya, takut ada orang maling, ada orang mau rampok tengah malam kata saya tuh. Terus saya tuh ya saya beraniin tuh langsung. Udah saya samperin. Hei siapa tuh? Hei siapa tuh? Sampai saya terus anak-anak pada bilang, apa mah? Gak tahu ada orang gitu saya kan. Terus pas anak-anak lihat dari jendela aja gitu ya. Terus saya tuh nyamperin ke orang tersebut. Nah saya nyamperin, dianya pergi. Saya tuh gini aja ya ke orang tersebut tuh. Nah 2 meter dari gerbang itu kan ada Tosa tuh. Tahu Tosa? Yang motor roda 3 buat angkutan barang tuh. Persis di posisi Tosa orang itu menghilang. Hilang aja. Orangnya pakai jubah, pokoknya ditutupin pakai hitam-hitam gitu loh, nggak kelihatan gitu, nggak tahu perempuan, nggak tahu laki-lakinya kan gitu. Udah aja, terus sama saya tuh si gerbang beraniin diri dibuka. Saya tengok kanan kiri ke depan, nggak ada orang. Kalau orang lari nggak mungkin hitungan detik katakan saya kan gitu. Terus akhirnya udah, saya di situ takut juga kan, takut ada orang yang mau rampok, manggil teman-temannya, dia ngumpet di Tosa atau gimana kan nggak tahu kan. Nah akhirnya saya tuh masuk, udah langsung ditidurin aja. Alhamdulillah subuh saya bangun, terus subuhan bangun, saya mandi, sholat, habis sholat biasalah bersih-bersih di depan dulu. Nah pas mau bersihin halaman, saya buka gredek gitu ya. Kejutin lagi, saya megang sapu lidi gitu. Terus kata saya tuh, ih apa ini, cacing apa kan, masih gelap kan suasananya. Cacing atau apa, segini nih ada ular, panjangnya segini, enggak panjang, enggak apa segini, ini terus ini segini.
Terus digini-giniin ya, kata saya tuh, sus, pergi gitu. Nah, itu tempatnya tuh dia berdiri tuh tempat pas banget orang itu berdiri di situ, posisinya tuh sama. Si ular digini-giniin sama saya, hus gitu saya tuh, sana gitu. Saya kayak anak kecil mainan ular kan gitu. Si ular tuh bukan yang pergi, malah ngajak bercanda. Malah gini. Nah, kepalanya gini. Kayak nagin. Loh. Kata saya itu kok kayak ingat film India, kata saya gitu ya, nagin gitu. Hih, kata saya itu kan gini. Terus akhirnya kan saya tuh jongkok kan. Menurut Mang kalau ular ada orang gimana? Pasti agresif kan? Ya. Kalau enggak pergi, dia nyerang. Ini enggak. Saya jongkok, ya saya bercandain. Pakai sapu lidi digini-giniin. Kata saya tuh. Terus saya tuh ingat, kamu ngapain di sini gitu kan? Kalau emang kamu yang bau rekso di sini, kata saya tuh, saya mohon maaf kalau emang merasa terusik, kata saya kan gitu. Terus akhirnya saya tuh ingat ya, terus saya tuh Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat kursi, terus baca Fatihah ya sebisa-bisa saya kan. Akhirnya si ular itu pergi. Perginya ular itu menghilang persis di orang itu tersebut, hilang. Persis di Tosa itu, belakang Tosa itu persis banget. Loh, kok hilangnya sama, kata saya tuh. Udahlah, masa bodoh barangkali yang berusaha di sini, kata saya kan gitu. Nggak ada pikiran jahat ini itu enggak. Saya nggak jadi nyapu, akhirnya lempar aja sapu tuh. Udah saya pergi aja masuk terus bawa buat ke pasar kan gitu. Nah akhirnya saya langsung ke pasar kan tinggal ngambil aja kan, udah biasa langganan cepet. Saya akhirnya langsung ke warung itu jam buka kan langsung saya warung buka jam 6 kan. Itu pas saya mau buka warung ada ular lagi, posisinya sama begini menghadap ke warung, diem aja. Terus sama saya, ini aneh banget, tadi di rumah ada ular, sekarang kok di warung ada ular, apa tadi ngikutin gitu kan. Saya tuh ada ini Mamang Beca, ada apa sih Bu, ribut sendiri katanya gitu. Mang beneran, kata saya gitu, beneran sini, minta tolong, kata saya gitu. Ada apa? Ini buangin ini, ada ular nih gitu. Tapi kok aneh ya, ularnya diem aja, kata saya tuh. Ular mabuk kali Bu, katanya gitu. Ya udah aja kayak kitanya malah bercanda gitu. Wah kamu, katanya gitu. Terus akhirnya si ularnya dikeruk pakai ini ya, pakai kerukan sampah tuh. Langsung dibuang aja gitu. Apa kena orang aja. Paling itu ular got katanya gitu. Dah aja saya buka pura. Nah, karyawan saya datang. Alhamdulillah itu saya sampai punya karyawan 2 kan. Terus karyawan saya datang. Nah, di situ si karyawan saya udah masing-masing kan masak. Saya masak nasi kan duluan nih. Masakan udah matang, udah di ini. Si nasi nggak matang-matang, sampai ada 1 jamnya tuh. Kata saya tuh, ciduk lagi nggak matang, ciduk lagi. Ini kenapa? Kata saya tuh. Udahlah, ini buang aja barangkali sawanan, kata saya kan gitu. Ada ular tadi depan gitu kan. Emang tadi ada ular Bu? Iya ada ular di depan. Kalau hari kemarinnya sih masih normal ya Bu? Normal, nggak ada apa-apa. Jadi setelah ular langsung begitu kejadian sepi? Bukan sepi. Masakan udah matang semua tuh. Nah si nasi belum matang. Akhirnya saya bikin lagi tuh nasi, masak nasi lagi. Tapi jangan banyak-banyak, kata saya tuh takut lama matangnya kan gitu. Nah akhirnya saya masak nasi, alhamdulillah matang. Nah akhirnya matang semua, udah pada banyak yang makan tuh. Di situ adalah 10 orang kan yang makan di situ. Nah si orang tersebut, bapak-bapak mas itu pada bisik-bisik gitunya. Kata saya tuh, ada apa sih Pak, Mas, kok bisik-bisik gitu. Nemu cewek, kata saya tuh. Si ibu katanya gitu. Enggak Bu, kan orang kan ada yang sopan ya, ada yang kasar kan gitu. Nah si bapak-bapak itu yang ada yang sopan. Enggak Bu, ini saya mohon maaf banget, maaf sekali katanya gitu. Saya kan udah lama makan di sini, katanya gitu. Iya ada apa, kata saya. Ini kok masakannya basi.
masakannya apa nasinya, ya pokoknya basi gitu kan. Loh ini fresh semua loh kata saya tuh, saya jualan gak sebulan 2 bulan, sehari 2 hari kata saya tuh kan, ini udah setahun lebih kata saya gitu. Iya mungkin ibu salah ini ya kali, santan atau gimana kan gitu. Nah akhirnya saya tuh udahlah. Terus ada yang kasar lagi, lebih kasar, orang kasar. Ya sih katanya, ini masakan begini kok dijual katanya gitu. Makanan basi begini dijual katanya. Nah kata saya tuh, ya Allah ini saya udah dimaki-maki orang. Ya istilahnya ada yang ini tuh, udah aja, udah neng ke karyawan saya, buang aja Pak Neng, bungkus pakai plastik masukin ke tong sampah katanya. Nah akhirnya kita masak nasi, masak lagi aja, nasi basi enggak kata saya tuh, diginiin, enggak Bu, nasi sih bener, udah masak lagi aja gitu kan. Nah itu yang itu blender dicuciin semua, bersih kata saya tuh, disikat, ada kan sikatnya, iya. Nah akhirnya kita tuh masak lagi kan. Nah udah jangan banyak-banyak, kalau kebanyakan takut basi kan gitu. Ibu, ini topinya ketinggalan di motor. Oh iya makasih, ini topi malam mencekam, baru beli loh, bagus ya. Bagus kan, sip. Nah akhirnya pas waktu itu ada yang beli tuh, si anak cewek karyawan toko, beli 3 bungkus. Beli 3 bungkus, terus di warung juga kan ada yang makan, ribut lagi di situ tuh. Terus si karyawan udah, anak cewek langsung pergi kan, udah bungkusin nasi. Ini lagi, Bu masakan tadi pagi kenapa dijual lagi katanya. Hah? Enggak Pak kata saya itu kan di tong sampah ada kata saya, dibuang. Iya kenapa ini kok basi katanya gitu. Jadi saya tuh di situ tuh mulai gelisah, bingung, kok masak basi aja kan Neng, tadi ada salah ini enggak ada Bu katanya. Apa dari santannya, sampai saya gunting tuh santan langsung nah, enggak basi kata saya kan gitu, sampai dimakan gitu ya, enggak basi kan. Terus si anak cewek tuh sampai marah-marah kan, dilempar bungkusan nasi itu. Bu katanya, makanan basi kok dijual katanya gitu. Ya Allah kata saya tuh, ini apa gitu ya sehari ini gitu. Terus akhirnya saya tuh udah mohon maaf barangkali ada kesalahan dari ini bumbu apa dari apa, mohon maaf, udah nggak usah terus saya itu uang dikembalikan kan ya sama anak cewek itu. Terus yang lainnya udah Pak nggak usah bayar kata saya, nggak apa-apa. Nah hari itu 1 rupiah pun nggak dapat duit. Tapi pengunjung rame ya? Rame pengunjung mah, tiap makan gitu basi, tiap makan basi. Akhirnya saya tuh jam 12-an, jam 1 mungkin ya, udah saya tutup aja, udah Neng tutup aja lah, buang aja kata saya, puyeng kok masakan basi aja, nanti ini dipikir lagi nih dari apa kan gitu. Nah akhirnya si anak, ya udah Bu buang aja gitu. Tapi kan yang goreng-gorengan aja yang enggak tuh, yang ayam goreng itu semuanya basi yang mengandung lendir, mengandung air tuh. Nah akhirnya udah kamu bungkusin aja, kalau ada lebihannya bagiin aja ke orang-orang yang di ini, memang beca kata saya tuh, ojek kata saya tuh, udah bagiin aja. Ya Bu katanya. Nah akhirnya udah selesai semua, lagi beres-beres, karyawannya kan ada yang bersih-bersih, ada yang beresin perabot kan gitu, beres cuciin. Nah si anak tuh ya ini yang lagi bersih-bersih tuh dia kaget, astagfirullahaladzim, dia tuh kata saya, ada apa Neng? Gitu kan saya, kamu ada apa? Istighfar. Oh, iya tumben aja kata temennya tuh, tumben kamu istighfar aja gitu. Terus malah bercanda gitu. Enggak ini Bu, jadi bawa etalase apa ya? Apa sih kata saya tuh. Coba diambil. Enggak takut aja gitu. Apa sih? Terus saya tuh jongkok sampai sana dikeruk, dicolek pakai itu tuh gagang sapu, diginiin. Itu ada buntelan, bungkusan kayak mayat, ujung tengah taliin.
paling mainan orang gitu. Terus Mamang Beca nyamperin lagi tuh, apa Bu ramai-ramai? Enggak tahu ini mainan orang. Alah itu nggak apa-apa Bu, paling mainan anak-anak gitu kan. Mainan anak-anak tuh kan gitu, ketinggalan kali. Bah buang aja ke tong sampah. Udah selesai kita pulang. Ya di rumah juga, tumben jam segini udah pulang, rame mah. Iya rame yang beli sih tapi nggak dapat duit gitu saya kan gitu. Loh kok bisa gitu kan, masakan basi, Pak teh. Loh kok bisa mah, Mama kan masak nggak pernah basi katanya gitu. Ya nggak tahu ya orang jualan nggak setahun nggak sebulan 2 bulan kata saya tuh udah setahun mau lebih. Nah, akhirnya ya itu udah aja. Udah semangat, mungkin hari ini bukan rezeki saya kan gitu. Udah semangat kata anak-anak tuh. Nah akhirnya besok mulai lagi tuh saya udah nggak ada putus asa lah, ngulang lagi. Nah pas ya nggak ada apa namanya itu, nggak ada keanehan pas masak apa nggak ada. Itu pas masakan udah udah selesai semua, udah masak matang semua, udah dipasang di etalase, udah gitu lagi ada yang makan. Biasa ramai gitu. Basi lagi. Ya Allah, saya tuh ini kenapa ya kok masakan basi terus. Nah saya kan nyobain tuh. Kata saya tuh, coba Neng makan kamu ini rasa dicicipin, coba basi enggak gitu. Terus pada makan. Iya Bu, basi. Coba yang ini. Iya Bu, basi semua coba. Saya tuh, ya Allah ini apa? Kamu kali itunya blendernya kotor gitu kan, kurang higienis itu. Apa santannya ya? Nggak tahu. Udah besok mah ganti aja santannya. Nah akhirnya saya tuh udah daripada pusing-pusing puyeng, ibunya katanya tuh udah tutup aja. Jadi sebelum duhur tuh udah tutup, udah dibuangin. Masih ada yang nanya, Bu kok cepet tutupnya? Iya udah ini udah habis semua kata saya. Hebat gitu. Padahal nutupin itu udah alhamdulillah udah habis kata saya. Tuh sayanya mau ada perlu kan gitu. Udah aja saking beberes, saking ini biasa sih anak itu sampai loncat dianya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Apalagi Neng, kata saya itu kamu bikin heboh aja dari kemarin gitu kan. Sini coba Bu, Mbak sini Mbak. Apa? Itu mainan apa beneran gitu kan. Ada kodok super kodok, gede banget, segini nih. Kalau ditimbang mah ada mungkin sekilo lebih. Nah keanehannya lagi, ajaibnya lagi, kodok matanya 3, kiri kanan sama di tengah. Si anak kan jelas kaget, tukang beca aja sampai kaget yang buangnya. Apa itu? Dikira mainan ya, sama saya tuh dicolek-colek tuh takutnya dari karet kan, mainan gitu. Tapi digini-gini ininya gitu tuh kan kodok asli. Mah kodok asli. Terus saya minta tolong, Mang tolong dong ini buangin kata saya itu. Apa sih Bu, ada apa lagi? Loh ini kodok apa mainan gitu kan. Terus diwadahin plastik, taliin. Jangan ditaliin kata saya, nanti mati. Biarin dah mati gitu. Terus ditaliin dibuang ke kali. Nah ya udah saya selesai ya ke ini. Nah hari ketiga gitu lagi. Tapi itu sih enggak. Pas mau masuk ya apa kurang ajar banget. Jember naudzubillah saya tuh ya. Warung ada yang berakin. Coba ada kotoran. Kata saya tuh sampai astagfirullahaladzim, anjing terus apa kata saya tuh ya. Yang ngising di sini tuh gitu. Terus saya Mamang Beca, ada apa lagi Bu katanya. Ini tuh tai anjing, tai kucing apa tai orang kata saya kan sampai digituin ya. Kotoran orang kata saya. Ini sih kayak orang Bu. Lah paling gak orang gila katanya, orang edan gitunya. Ya iya kalau orang waras mah nggak mungkin lah ngising di sini kan kata saya tuh gitu. Mang tolong sih Mang cariin itu pasir apa tanah terus dikeruk buang ke kali sama angkutnya lah saya buang aja sapunya gitu kan. Terus saya udah bersihin semprot ya sampai pakai molto mas saya tuh disemprot udah bersihin aja. Yang namanya warung tempat makan kan takut bau kan gitu. Terus udah akhirnya langsung dibuka terus ya biasa kegiatan. Saya masak sama anak-anak sama karyawan tuh. Nah masakan udah ini semua udah cicipin Neng. Barangkali ini udah ganti ininya nih kata saya tuh. Udah ganti santan nih.
pakai santan apa namanya tuh, pakai kelapa langsung diparut di situ, nggak yang lama kata saya tuh baru. Terus alhamdulillah nggak ada yang basi, nasi mateng, alhamdulillah Bu nggak basi katanya gitu. Nah udah ditata tuh rapi di etalase dari pagi sampai siang, sampai sore jam 2 siang itu satu pun nggak ada yang masuk, nggak ada yang beli. Nah si orang yang biasanya makan di saya itu melirik ini gini lagi. Terus orangnya tuh gitu lagi, kata saya tuh ini orang yang biasanya beli di kita kok nggak ini, kata saya tuh lewat-lewat aja. Iya mungkin Bu kayak karena kemarin masakannya basi gitu kan, iya mungkin ya Neng kata saya. Nah akhirnya sampai jam 2 tuh, biasanya kan saya kalau buka jam 6 tutup jam 4 ya. Nah itu jam 2 tuh saya tuh udah Neng, daripada nanti basi kelamaan bungkusin aja, bagiin semuanya, bagiin kata saya tuh ke orang-orang yang lewat, ke mamang-mamang gitu, semua aja, ojek-ojek gitu semua dikasih kata saya tuh kan. Ya Bu. Nah akhirnya udah ya saya tuh lesu lagi kan, pulang ke bawa duit itu 3 hari berturut-turut tuh saya nggak dapat 1 rupiah pun. Nah akhirnya pulang. Nah pas mau buka pintu rumah nih, gerbang nggak ada apa-apa, nggak masalah, nggak ada masalah kan gitu. Pas masuk buka pintu dari samping, wus gitu tuh. Apa kata saya kan gitu. Itu ada yang udah ngadahulin saya, pocongan persis banget pocongan. Terus set, terus sama saya kan dikejar tuh, masuknya ke kamar saya. Nah di situ astagfirullahaladzim lah, paling yang biasa kan kalau rumah kan ada penghuninya, saya nggak ada pikiran jorok nggak apa, paling yang penghuni di sini kan gitu, dah nggak apa-apa. Ya sayanya ngomong gitu, kamu jangan ganggu saya karena saya nggak ganggu kamu gitu kan, dah aja. Terus ke anak-anak juga, ke karyawan saya tuh telepon, dan Neng besok libur aja 2 hari, ibu mau ngademin dulu pikiran ini apa penyebabnya kan gitu. Iya Bu. Nah di situ saya tuh merenung aja sampai berdoa ya, sampai merenung kesalahan saya itu apa kan, kekurangan dari masakan tuh apa kan gitu. Kalau warung saingannya ramai Bu? Sepi sama. Sepi juga. Ya biasa-biasa aja lah, sepi banget enggak, ramai banget enggak. Akhirnya hari kedua itu pas malam Jumat kan, malam Jumat saya tuh lagi pas udah kirim doa kan sama yang udah nggak ada. Nah di situ lagi wirid gitu aja saya tuh, kayak keingetan. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim kata saya kan gitu. Ingat amanatnya almarhum bapak kan ya gitu. Semua waktu saya dulu belum nikah tuh, kalau mau berangkat kerja apa berangkat usaha jangan lupa sama yang di atas katanya gitu. Pertama ya baca bismillah dulu, terus langkahkan kaki kanan kan gitu, terus baca ya terutama surat itu tuh ayat kursi, terus al-fatihah, surat-surat pendek dibaca katanya gitu. Nah di situ saya tuh alhamdulillah mungkin ini jalan keluarnya kata saya kan gitu. Itu saya tuh besoknya udah langsung nelpon tuh habis sholat tuh, Neng besok berangkat buka lagi. Oke siap Bu katanya gitu. Nah alhamdulillah ya, waktu dibuka udah mau usaha lagi tuh nggak ada kejadian aneh-aneh gitu kan. Itu waktu itu tambah rame, alhamdulillah tuh. Baru buka aja tuh, baru buka udah banyak yang nyerang. Masakan belum matang semua padahal banyak yang nyerang. Terus celtuk ada yang ngomong, ibu kemana aja sih katanya, liburan tuh Bu sampai seminggu tutup katanya. Iya masa jualan terus, kasihan kan sama anak-anak tuh pengen liburan. Jadi untuk nutupin itu tuh kayaknya tuh iya liburan gitu kan. Terus alhamdulillah kan sampai 6 bulan kemudian ya omset kan mulai tuh nambah ke sampai 1,5 ya, sampai saya kebeli itu Nmax sama Jinio tuh.
itu aja amanat dari orang tua tuh. Sebelum kita melangkah kan gitu, sebelum kita bekerja, berangkat bekerja atau berangkat usaha kan gitu. Itu. Apa bacaannya Bu? Boleh Ya bagi-bagi? paling saya kan amanatnya itu satu, baca bismillah, terus baca ayat kursi, terus al-fatihah, terus kulhu biasalah, terus al-falak, anas, terus langkahkan kaki kanan dulu gitu kan. Terus bismillah, la haula wala quwata illa billah gitu kan. Nah di situ saya tuh ingat banget. Nah alhamdulillah ya pesat tuh sampai 6 bulan kemudian tuh sampai kebeli itu kendaraan kan. Terus sampai mungkin mau setahun ya, pokoknya akhir tahun lah, akhir tahun bulan November itu, akhir tahun 2021 tuh, bulan November itu mulai lagi tuh kejanggalan. Nah mulai ada kejanggalan itu di diri saya pas lagi biasa tidur malam jam 12, si kaki ada yang gigit kaki tuh, jempol kaki, sampai saya kaget dikira tikus kan, sampai di sini tuh diubrak habis semua tuh. Suami ya kaget, ada apa sih mah katanya gitu, ini ada tikus apa kok ada yang gigit kaki gitunya. Tapi pas lampu dinyalain semua kan, si kaki emang rasanya sakitnya luar biasa, bekas gigitannya tuh, tapi nggak ada bekasnya, apa berdarah, apa dekok, apa bolong, enggak, mau sakit banget. Terus udah mungkin kecoa gitu kan, udah besok nanti dibersihin katanya, dibongkar. Oh sudah aja, terus tidur lagi. Nah subuh biasa kan, bangun pas ke kamar mandi mau mandi gitu, pas saya tuh kok kaki kayak rasanya berat banget dilangkahinnya kata saya tuh. Terus saya jongkok aja di toilet tuh gitu. Terus loh kok ini kok diginiin kok dekok kata saya tuh, loh kok bengkak gitu kan, diginiin tuh ada bekasnya. Lah mungkin saya kecapean kali. Terus akhirnya sama anak-anak juga dibilangin, mah itu kaki kenapa kok bengkak gitunya. Nggak tahu kecapean kali, nanti ke dokter gitu kan. Nah, akhirnya udah biasa aja, nggak dirasa lah, namanya juga orang cari duit, biasa aja aktivitas. Nah sampai ke dokter sampai 3 kali itu nggak ada perubahan sama sekali. Nah akhirnya dari dokter disaranin dicek di lab kan, terus ini nih terutama ini kesini sakit banget. Nah akhirnya si kaki suruh dirongsen, takut urat kejepit katanya gitu. Ya udah nurutin aja saya tuh. Tapi hasilnya alhamdulillah normal, nggak ada penyakitnya di situ. Ada untungnya sih, nggak ada penyakitnya kan. Nah akhirnya mungkin ibu kecapean kan gitu, karena dag dik kemal ini terus. Udah saya kasih vitamin aja. Jadi dikasih vitamin tuh, dikasih vitamin kok tambah lama tambah sakit. Nah akhirnya saya inisiatif buat pijet. Barangkali kecapean, jadi saya pijet tuh. Dipijet bukannya sembuh, malah tambah sakit. Si kaki tuh nggak bisa dilangkahin. Akhirnya saya kan tutup. Neng besok libur lah, ibu nggak kuat gitu kan, kakinya nggak bisa berdiri kan. Ya bu katanya, Allah ibu kasihan banget, kemarin aja diseret-seret katanya gitu. Iya ini malah tambah sakit. Nah dari situ tuh, ya mungkin selang 1 minggu tuh, alhamdulillah ya, mungkin Allah masih sayang sama saya, ada pertolongan gitu kan ke saya, alhamdulillahnya tuh. Nah saudara kan biasanya kalau pulang dari kantor beli makanan masakan buat anaknya itu, makan itu belinya di saya, mungkin kan seleranya kan pas gitu kan, cocok. Terus ini orang kenapa katanya sakit gimana, sudah datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ai kamu kenapa nggak jualan usugih ta aja gitu. Amin kata saya tuh gitu. Terus dia tuh kagetnya gini, loh kamu kenapa
katanya kakinya itu bengkak tuh diseret-seret katanya. Apa kenapa, ginjal tak apa gimana gitu kan. Ya Allah, ya nggak tahu lah kata saya tuh. Saya juga udah bingung gitu kan. Nah, udah ke dokter. Ya ini hasil dari dokter tuh udah berapa kali kata saya tuh, resep banyak banget kata saya kan. Loh kok hasilnya bagus gitu kan. Ya itu saya sampai nggak bisa jalan, ya istilahnya jalan sampai diceret-ceret gini kata saya tuh. Buat berdiri aja sakit. Gini aja. Ya Allah, kita kan secara medis kan udah kan gitu, udah puas kan gitu. Nah gimana kalau kita nyari alternatif, maksudnya kata saya tuh ke dukun. Kalau ke dukun saya nggak mau kata saya kan gitu. Nggak kata saya tuh, bukan kata saya, kamu kalau saya mau ngomong belum tuntas katanya gitu. Nih saya kan punya guru spiritual tuh Pak Kiai, adanya tapi di Pondok Pesantren Tasik tuh, jauh kan gitu. Bener gitu. Ya udah kalau emang bener besok berangkat. Akhirnya alhamdulillah tuh besoknya saya ke sana berangkat. Nah pas di sana saya turun dari mobil nggak ada apa-apa kan gitu. Terus mau masuk gerbang kan ada satpam tuh. Tuh sama satpam ditanyain, mau ketemu siapa, anaknya gitu. Enggak, saya mau ketemu Pak Kiai. Oh iya, saya antar gitu kan. Langsung gerbangnya dibuka tuh. Nah dari dalam ada anak pondok kan, anak indigo lah, punya kelebihan kan gitu. Itu langsung narik saya. Awas Bu katanya gitu. Saya tuh tarik. Hah? Apa Dek kata saya gitu. Tuh sampai jatuh bareng, kaki lagi sakit ya ditarik, ya udah guduprak sampai kena anak itu. Kamu sakit enggak? Ini badan ibu kan gemuk katanya. Enggak Bu. Kamu kenapa? Apa ibu mau ketabrak motor atau gimana? Enggak Bu katanya. Itu di belakang ibu ada orang tinggi besar katanya gitu. Pakai hitam pokoknya kayak hitam lah, terus tuh mukanya enggak kelihatan. Bawa palu katanya, palu gede banget gitunya kayak gada tuh, mau mentung ibu udah gini, untungnya saya tarik. Nah di sampingnya ibu itu pocong katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Terus kata satpam, udah bu buru-buru katanya gitu kan, langsung ditarik kan sama anak itu ke Pak Kiai. Nah nyampe di tempat ya saya assalamualaikum, terus ditanya ada apa Bu kan gitu. Enggak kata saya tuh, saya kesini ya satu silaturahmi kata saya kan gitu. Terus kedua saya mau minta tolong apa, saya nggak bisa apa-apa. Ini saya kan ceritakan tuh mulai dari awal kejadian kan gitu. Nah akhirnya saya sekarang ini lagi sakit. Terus dia gini, astagfirullahaladzim katanya, setan ini katanya gitu. Kata dianya tuh, kata Pak Kiainya tuh setan. Ini maaf ya Abah sih gak bisa apa-apa. Kan manggilnya Abah kan. Abah sih gak bisa apa-apa, cuma lantaran gitu kan. Nah terus saya tuh dah jauh kan perjalanan, minum dulu. Terus kasih minum biasa air putih. Nah saya saking ausnya mungkin ya kelekak habis satu gelas tuh. Waktu habis minum kayak orang teler gini, saya ngapain nih kok pusing gitu kan, pusing banget. Terus udah gitu sama Pak Kiai diginiin kepala saya tuh, set terus diginiin. Nah dari situ tuh langsung klek, saya tuh pingsan. Ada mungkin 1 jam kata ini tuh, kata suami itu. Akhirnya saya waktu pingsan itu saya mimpi. Perasaan saya di kamar, di tempat tidur itu ada manusia ular. Kesininya manusia, kesininya ular. Saya kan kaget. Siapa kamu? Kata saya itu. Mau ngapain kamu di sini? Siapa? Katanya gitu. Terus pergi kata saya tuh, ngapain? Diundang enggak kata saya kan gitu.
Saya sih cuma ini aja, cuma disuruh orang gitu. Terus disuruh apa kata saya tuh. Ya disuruh untuk menghancurkan usaha kamu, suruh untuk kamu secara pelan-pelan gitu kan. Astagfirullahaladzim, biadab kamu tuh, kata saya kan sampai ini ya, sayanya tuh ini banget jengkel gitu tuh. Terus akhirnya saya, pergi nggak kamu, kata saya tuh. Nah akhirnya pergi tuh, perginya tuh nggak kelihatan set gitu tuh. Nah udah aja, terus saya tuh keluar. Nah mau keluar buka pintu, ada sosok anak kecil depan pintu persis. Ya mungkin seumur setahunan lah segini, anak kecil. Anaknya laki-laki, pokoknya kotor banget. Ya mungkin itulah yang namakan tuyul atau apa kan gitu. Pokoknya kotor banget segini. Mas saya dipegang gitu tuh. Pertama kepalanya, "Wayo," kata saya tuh. "Ngapain kamu?" kata saya kan gitu. "Mau apa kamu kesini? Mau nyolong ya?" gitu. "Ampun Bu, ampun." Tuh sama saya pegang ini tangannya ya. "Ampun Bu, ampun." gitu. "Saya sih cuma disuruh." "Disuruh siapa?" kata saya. "Disuruh apain?" "Disuruh jangan supaya menghancurkan ibu aja gitu. Usahanya, ibunya." "Terus siapa yang nyuruh?" kata saya gitu. Terus anak itu langsung narik saya, pengen lepas kan nggak bisa tuh, mas saya pegangin kenceng banget gitu kan. Jadi saya ketarik-tarik sama dia. Pas di posisi rumah Ibu Nina itu, dia berhenti. "Nih Bu, yang nyuruh saya tuh orang yang ini, rumah ini," katanya gitu. "Rumah ini?" "Bener gitu." "Bener Bu, rumah ini yang nyuruh saya tuh," gitu kan. Nah si anak kan tiba-tiba lepas kayak belut ya, licin banget. Masuk ke rumah itu, set. Astagfirullahaladzim. Kalau iya emang bener orang ini anjing banget, setan banget kata saya tuh. Padahal dia tuh seperti saudara saya sendiri gitu tuh. Dia nggak ada apa-apa ke saya. Dia sering curhat ke saya, apa-apa gitu pokoknya. Terus akhirnya udah saya tuh, Bu, saya sadar gitu ya. Alhamdulillah ya, kata abahnya tuh, abah kiainya tuh. Alhamdulillah udah sadar. "Ya saya tadi kenapa?" kata saya itu. "Nggak apa-apa," katanya gitu. "Udah minum dulu," katanya. "Capek kan?" "Iya sih," kata saya tuh, kayak orang dikejar-kejar setan gitu. Saya tuh minum. Nah diminumin si perut tuh Rahma mual ya. "Aduh kenapa ini?" kata saya tuh, "apa belum makan kan gitu." Mual, sakit, terus merasa panas banget, panas pokoknya kayak orang diapain gitu. Campur aduk jadi satu. Akhirnya saya dibawa ke kamar mandi itu. Muntah kan, saya ini tolong mau muntah kan gitu. Terus muntah keluar lendir. Lendirnya apa? Ijo aja lendir tuh. Baunya minta ampun. Bau banget, bau bacin gitu tuh. Kata saya tuh, astagfirullahaladzim, ini apa? Sama suami tuh dikorek-korek takut ada apa-apa gitu ya. Nggak ada, cuma lendir doang. Tapi baunya udah pilah. Nah terus sudah selesai, saya tuh udah merasa enak gitu ya. Keluar kamar mandi. Terus sama si abah, "Udah enak kan?" dia. "Iya Cendebah, alhamdulillah udah enak." Nah sekarang ngebelakangin abah, ngadep ke sana gitu. Nah saya tuh ngadep ke sana sama si abah tuh diginiin kayak disedot tuh, kayak ada apa? Kayak ada udara gitu ya keluar dari tubuh saya tuh, shot gitu. Sampai saya nahan gini nih, takut sayanya kejeblak gitu ya. Tuh kayak sedot aja. Terus dah alhamdulillah ya rabbil alamin, udah enak tuh. "Ya alhamdulillah abah," kata saya tuh, "kok enteng banget, ringan banget." Ya udah kan kamu tahu kan penyebabnya apa. Nah orang itu abah mau nunjukin, istilahnya mau ngomong jeblak, takutnya jadi fitnah ya. Terus takut kamu nggak percaya karena orang tersebut deket banget sama kamu kan gitu. Tahu padahal abahnya tuh. Akhirnya waktu itu terus saya tuh udah aja, "Gimana bah, saya pulang apa mondok?" kata saya itu. "Kalau mondok nggak apa-apa, nggak usah, pulang aja." Nah akhirnya sama abah nanti dibekalin katanya. Terus dibekalin doa, sholat tahajud setiap malam selama 7 hari berturut-turut.
kamu jangan sampai kelewat. Iya bah, kata saya itu, nih kalau udah sholat nanti baca ini, terus besok paginya kamu bikin air daun kelor katanya, terserah mau direbus aja mangga aja, mau dimasak di sayur mangga aja gitu. Nah akhirnya saya tuh udah pulang kan, nah saya laksanain tuh, alhamdulillah ya dilaksanain. Nah kelima, waktu itu saya habis sholat tahajud, terus hari udah biasa wirid, langsung saya jam 2:30 mungkin selesai kan, terus tidur itu kaki saya ada gigit lagi, cetot lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ini apa sih, kata saya tuh, kaki kok digigitin aja kata kan. Nah di situ, tapi mulai itu saya tuh udah setiap habis minum tuh air daun kelor itu kencing banyak banget. Mungkin itu ngeluarin penyakit atau gimana. Saya sampai ke anak laki-laki tuh, Dek ini mamah kok banyak banget kencingnya, kata saya. Ya itu mungkin kan ngeluarin penyakit mah, kalau ngeluarin penyakit kan orang macam-macam gitu kan. Oh iya kata. Nah alhamdulillah kan kempes semua ini di sini sakit sembuh kan gitu. Nah pas 7 hari terakhir tuh suami mau keluar. Nah mau keluar di ruang tamu, di ruang tengah kan, kalau mau keluar kan agak nanjak sedikit ya, naik itu segini lah, sejengkal gitu kan. Nah di situ lagi tuh nemu sosok ular lagi, tapi ada segini, agak panjang segini. Nah si ular, ya, kalau ular ini kan segini kan bisa naik kan ya. Nah itu enggak, kedebuk lagi. Saya mau keluar, kata suami gini, apa mama awas katanya, apa ada ular katanya gitu. Oh ular lagi, kata saya tuh, ini ular melulu sih rumah, kata saya kan gitu. Terus akhirnya suami saking jengkelnya itu ngambil balok di bawah tempat kompor kan, bawah meja kompor tuh, langsung digecek terus kepalanya sampai hancur. Itu darahnya banyak banget Mang kayak aduh sembelihan ayam sih nggak seberapa ya, itu sampai banyak gitu. Ya Allah ini darah ular, apa darah naga, kata saya kan gitu. Nah si ular udah digecek nggak mati-mati. Nah akhirnya saya jengkel, ngambil air rebus air tuh sampai mendidih sepanci mie itu, godokan mie. Nah, siram tuh si ular, nggak mati juga. Ini ular makhluk apa? Harusnya kan langsung segitu ya, sedikit aja udah langsung jet kan gitu. Ini enggak. Terus saya tuh jongkok ya. Kamu kalau emang kamu ini suruhan orang, suruhan majikan kamu, pulang ke majikan kamu. Ini saya bukan majikan kamu, kata saya tuh kan gitu ya. Kalau saya maaf kalau saya menyakitin kamu karena kamu datang ke rumah saya. Karena kamu saya merasa terganggu. Maaf kalau saya menyakitin kamu. Terus akhirnya saya ngomong gitu, terus saya bacain tuh dari Abah kan ya, doa-doa dari Abah, terus langsung ular itu mati. Buang tuh ke jalan. Pikir saya biar kelindes kendaraan kan gitu. Nah begitu dibuang, hitungan detik nggak ada, hilang. Kalau ada ayam dari mana, kata saya itu. Kalau tikus mungkin kelihatan, kucingnya mungkin kelihatan, hitungan detik. Begitu saya gitu, gini lagi udah nggak ada. Aneh di situ. Nah akhirnya alhamdulillah ya, begitu ular itu udah ini kan saya tuh sembuh tuh, udah sembuh total alhamdulillah. Nah saya tuh berpikir aja dalam mimpi saya itu tuh, ya Allah kalau benar orang itu kok segitu teganya gitu kan, dia udah seperti saudara sendiri, apa ini karena saingan dia merasa tersaingi atau merasa iri hati kan gitu. Terus di situ mungkin iya ini, soalnya dia kan sering curhat dulunya kan waktu saya belum jualan tuh, dagangnya sepi lah, kurang omsetnya lah gitu kan. Ya namanya juga online kan, kata saya kan gitu. Nah, pikir saya kan online kan, nggak tahu bahwa dia di situ tuh. Ya namanya juga online, centempu. Anak saya juga jualan online, kadang laku kadang enggak kan gitu. Iya sih. Nah di situ saya tuh berpikir, terus lama tuh nggak ketemu sama dia, lama banget. Kata saya tuh, ya pikir saya dia jualan kan gitu ya.
Mikir saya kan jualan ya tuh. Mungkin sibuk. Saya kan udah libur tuh, mulai dari situ tuh udah nggak jualan lagi. Akhirnya pas hari Lebaran, biasa kan keliling kampung kan gitu. Pas di rumahnya Ibu Nina, saya kagetnya udah bilah. Lihat Ibu Nina di kursi roda. Saya kan assalamualaikum gitu ya, waalaikumsalam. Biasa anak-anaknya kan pada nyerang. Ibu minal aidin wal faidin, iya sama-sama gitu. Itu ibunya mana, kata saya kan gitu. Terus nyamperin tuh si ibunya tuh sampai gini-gini kan. Nah akhirnya saya tuh sampai bengong aja. Astagfirullahaladzim, ibu kenapa, kata saya tuh. Dikira saya habis tabrakan atau gimana gitu kan, kecelakaan atau gimana. Terus dianya tuh nggak ngejawab nggak apa, langsung nanggur ke saya, buk gitu ya. Kayak berdiri di ininya tuh, buk. Ya Allah, maafin saya Bu, maafin saya Allah, sampai nangis dianya tuh, maafin saya katanya. Loh ya sama-sama Bu, kata saya tuh, saya juga maafin, banyak-banyak salah kan gitu. Pokoknya saya mau maafin gitu, maaf lahir batin gitu. Lah terus ibu kenapa ini? Saya nggak bisa jalan. Kenapa? Kata saya kan gitu. Nggak tahu, tiba-tiba sih kaki saya sakit, nggak bisa digerakin. Emang iya nggak bisa digerakin, terus ya diginiin pluk lagi gitu ya, lumpuh aja lumpuh. Saya tuh ya Allah kok sampai segitunya, dalam hati lah kan makan cabai sekarang kerasa pedesnya, kata saya kan gitu, digituin kan. Nah orang nanam cabai pasti tumbuhnya cabai, kata saya tuh kan gitu. Dalam hati tapi saking ininya tuh. Nah terus dia cerita suaminya pergi. Emang udah lama, saya pikir saya pergi tuh lagi keliling kan gitu. Kan saya ini nanya, Bapak kemana? Pergi katanya gitu. Nah pikir saya pergi lagi keliling main biasa. Terus itu aja Bapak tuh udah, bapaknya tuh udah pergi lama aja. Pergi lama kemana? Kata saya kan gitu, kok nggak ngeliat. Pantesan nggak kelihatan, dikira saya di warung. Nggak tahu, ya barangkali ke kampung Bu, pengen nengokin kampung halaman kan gitu. Udah di situ tuh. Terus iya mungkin gitu. Nah alhamdulillah tuh sampai sekarang saya udah sembuh total. Dianya dulu merasa sakit sampai sekarang. Udah setahun lebih. Masih sakit ya? Iya masih sakit. Rumahnya masih deketan? Masih deketan. Ya denger sih mau dilelang. Denger sih. Ya denger aja dari tetangga gitu, malum lah ibu-ibu rumpi kan gitu, kadang sambil main sambil peletuk gitu, mau suruh dibeli lah apa kan gitu. Ibu nggak usaha lagi setelah itu? Ya sampai sekarang enggak. Setelah kejadian ini berhenti? Niat sih ada tapi bukan dimasakan, kayak saya tuh apa gitu kan, lagi dipikir dulu, tapi ya masih trauma. Ada rasa traumanya sih ada. Ya mungkin sekarang istirahat dulu lah gitu. Udah masa penyembuhan kan gitu. Terus anak-anak juga gitu. Udah semangat lagi kalau emang ini sih gitu kan. Tapi jangan dimasakan lah gitu, capek kan gitu. Nggak tahu deh kata saya tuh. Nanti dulu pikir-pikir dulu kata saya tuh. Yang penting udah nggak ini dulu lah. Takut ada yang tersaingi lagi. Kalau mungkin Ibu Nina ini nonton video ini gimana Bu? Apa yang mau disampaikan? Ya ini sih bukan hanya ke Ibu Nina ya, ke siapa aja. Kalau emang kita buka usaha, itu kan bersaing kan harus ya. Nah bersaing harus tapi secara wajar, secara sehat. Jangan main sikut-sikutan, jangan main guna-guna, jangan main santet. Sebab namanya santet apa guna-guna itu bakal berbalik ke badannya. Ini sama siapa aja lah, bukan si Ibu Nina aja. Ya. Gitu. Dan sobat, sebenarnya Ibu Sairah ini punya foto ya, foto tentang lapaknya ini. Tapi sayang Ibu nggak mengizinkan untuk ditayangkannya. Iya, jadi yang melihat hanya Mang Iya aja. Iya. Warung nasi itu dibangun dengan kerja keras dan juga kesabaran. Hari demi hari usaha Ibu Sairah semakin ramai. Pengunjung datang silih bergantian. Namun kesuksesan tak selalu mengundang kebahagiaan. Karena ternyata di balik senyum yang terlihat, ada rasa iri yang tumbuh diam-diam. Hingga akhirnya gangguan itu mulai datang. Dan saat kebenaran terungkap, ternyata luka itu berasal dari orang yang selama ini berada paling dekat. Halo Sobat Malam Mencekam,
Ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo, gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.